directly Shamlemala Bafehili Kamako Hafim Behem Nufrim Echad Echad Anu Sofefim Bishtei Drachim Shonot יום ולילה לאורכם עייבים ורעבים ומחכים לאור בנטיפי אבק וזמן אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות ניפגש בתום ימים רבים בתום הרבה לילות אני יודעת שאתה קרב עכשיו אביב קלה קיץ נעשה והגשם שם Misu doe kli sham lemala bafe asa kama kochavim heshiv otam echad echad anu sofefim בשתי דרכים שונות יום ולילה לאורכם עייבים ורעבים ומחכים לאור בנטיפי אבק וזמן אנו ניפגש בסוף דרכים ניפגש בתום ימים רבים בתום הרבה לילות אני יודעת שאתה קרב עכשיו אביב קלה קיץ נעשה והגשם שם Oke, sekarang kita balik lagi untuk kelanjutan dari bahasan Adam manusia yang kelima. Kita sudah belajar bagaimana Pithecanthropus erectus yang diperkirakan itu hidup 700.000 hingga 1 juta tahun sebelumnya. Yang fosilnya itu diperkirakan setua ini juga Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus soloensis. Nah, ini banyak sekali ditemukan di Jawa dan ini menjadi fenomenal sekali, terkenal di seluruh dunia. Ada Homo wajakensis, Homo floresiensis ditemukan pada tahun 2002. Jadi ini termasuk sangat baru. Juga Homo sapien. Jadi kalau yang Pithecanthropus ini manusia kera, kalau yang Homo sapien ini adalah fosil-fosil yang menyerupai manusia.
Homo sapiens. Tapi belum tentu, karena Homo sapiens ini apakah bisa bicara atau berbudaya seperti kita, itu masih perlu pembahasan-pembahasan atau pembuktian-pembuktian lebih lanjut. Yang pasti manusia, orang seperti kita itu disebut sebagai sapiens. Pak Anjar kemarin katanya jalan-jalan ke Museum Purbakala Sangiran ya. Ini foto-fotonya yang diberikan oleh Pak Anjar, Museum Manusia Purba di Sangiran, the homeland of the Java Man. Yang dimana ini menyimpan replika-replika yang ditemukan oleh Profesor Heinrich Laff von Koenigswerd yang hidup pada tahun 1902 sampai 1982. Apa relevansinya Pithecanthropus erectus tadi dengan apa yang ditulis di Alkitab kita? Kan nggak cocok, gitu kan? Nah, tapi kalau kita mempelajari betul-betul Alkitab kita, Alkitab itu nggak bertentangan dengan sains. Jadi Anda nggak perlu takut dengan sains. Kita sudah belajar banyak 2 minggu yang lalu, bahkan sampai kesalahpahaman gereja kepada Galileo. Ternyata pada akhirnya gereja secara gentle mengakui kesalahannya dan menempatkan Galileo sebagai orang penting, orang suci di gereja Ritus Latin. Kejadian pasal 1 menuliskan 6 hari penciptaan. Hari pertama langit dan bumi diciptakan, hari kedua cakrawala, hari ketiga daratan dipisahkan dengan lautan. Hari keempat matahari, bulan, bintang baru diciptakan. Hari kelima binatang di lautan, burung di udara, binatang di bumi, dan lain-lain. Apakah ini bertentangan dengan penemuan Pithecanthropus yang kira-kira berumur 700.000 tahun yang lalu? Apakah demikian? Kita harus mengingat bahwa Alkitab hanya menulis hari pertama. Bahasa Ibraninya Yom. Kata Yom itu bisa berarti siang, artinya luas sekali, bisa berarti siang, bisa berarti waktu, bisa berarti tahun, bisa berarti periode. Kejadian pasal 1 menempatkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sebagai periode, suatu bentangan waktu. Nanti Anda bisa membaca studi kata Yom dalam laman sarapan pagi Biblika. Nanti akan Anda tahu bahwa Yom tidak bermakna 24 jam saja. Tidak bermakna 12 jam siang saja, tetapi juga bermakna bentangan waktu. Kapan Tuhan itu memutar globe bumi pada porosnya? Nah, yang di situ terjadi siang dan malam. Nah, itu kapan? Kita nggak tahu. Maka, kalau ini adalah hari pertama sebagai bentangan waktu, hari kedua bentangan waktu yang waktunya kita tidak tahu, maka penciptaan binatang hari kelima maupun hari keenam pun kita juga nggak tahu berapa lamanya bentangan waktu itu. Tak terhingga bisa. Nah, makanya ada buku yang bagus nanti akan saya bahas lagi. Kalender tertua di dunia adalah kalender Ibrani. Anda boleh menyebutkan kalender-kalender yang lain, tapi kalender Ibrani ini termasuk yang tertua karena kalender Ibrani tahun ini masuk pada tahun 5783 yang menurut aturan ini tahun-tahunnya itu disesuaikan dengan umur-umur manusia yang ada di Alkitab. Maka kalau disesuaikan dengan umur-umur manusia yang ada di Alkitab, tahun ini menurut kalender Ibrani adalah tahun 5783. Jauh banget. Jauh banget dengan yang ditemukan oleh para ilmuwan tadi yang katanya Pithecanthropus tadi berumur 1 juta tahun atau 700.000 tahun atau whatever. Pokoknya lama. Kalau dilihat dari sini, bulan Tisri 5783, sedangkan tahun Masehi 2022. Ini pun masih sangat mudah dibanding dengan penemuan-penemuan fosil tadi, bukan? Ini adalah studi kata Yom yang nanti Anda bisa baca di laman sarapan pagi Biblika untuk membuktikan kepada kita semua bahwa Yom itu tidak bermakna 24 jam, tidak bermakna 12 jam, tapi juga bermakna bentangan waktu yang kita tidak tahu berapa lamanya.
Buku bagus dari seorang profesor, seorang filsuf modern, Yuval Noah Harari. Dia adalah guru besar di Hebrew University. Dia memberikan timeline of history. Dia menuliskan years before the present. 13,5 billion tahun yang lalu. 4.5 billion tahun yang lalu. Itu formation of planet Earth. Kemudian 2 billion ago itu ada apa? Evolution atau human spread from Africa to Eurasia. Kemudian 200.000 tahun yang lalu baru ada Homo sapien. Jauh banget dengan kalender Ibrani tadi kan, yang baru 5.783. Homo sapien aja 200.000 tahun yang lalu. Dan kemudian di sini sampai hari ini, sampai the future, yang dimana sapien itu bisa ada superwoman, bionik, manusia-manusia bionik. Anda lihat di sini, dia tidak menempatkan kapan kebudayaan Israel dimulai dari Musa. Dia nggak nulis di sini. Tapi nanti dia menjelaskannya di sini. Setelah dia memberikan timeline of history, kemudian dia memberikan rentetan-rentetannya, yang dimana ada the tree of knowledge, kemudian a day in the life of Adam and Eve. Ya, Anda lihat di sini. Setelah tadi, jutaan tahun yang lalu, miliaran tahun yang lalu, Anda lihat di sini, baru kemudian ada a day in the life of Adam and Eve. Anda tahu, pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan Adam. Dan Adam tidak ditempatkan di sembarang tempat. Adam hanya ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Yang artinya di tempat lain bisa saja ada Pithecanthropus erectus tadi, yang kemungkinan itu memang manusia kera yang memang memiliki bentuk seperti manusia. Bisa. Bahkan kera yang sangat mirip dengan manusia. Anda tahu, bahkan saat itu ular pun bisa bicara. Kalau ada makhluk lain mirip seperti Adam, bisa saja. Yang pasti ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakannya dengan memulainya dengan apa? Sidang ilahi. Baiklah kita menciptakan Adam menurut gambar dan rupa kita. Jadi Pithecanthropus erectus itu mungkin manusia yang tidak diciptakan Tuhan dalam gambar dan rupanya, bisa. Manusia, Adam, Aleph, Dam. Aleph itu Allah, Elohim, kemudian Dam. Dam itu berdarah, nama Adam. Aleph, Dam, manusia Allah. Manusia yang diciptakan dalam gambar Allah, tidak ditempatkan di sembarang tempat. Dia ditempatkan di Taman Eden. Di situ ada the tree of knowledge. Jadi knowledge tidak ada di luar di sini. Nah, jadi Profesor Yuval Noah Harari itu mencoba mengharmonisasikan antara apa yang ditulis dalam Alkitab dengan sains, dengan fosil-fosil yang ditemukan yang katanya jutaan tahun yang lalu. Jangan diperhadapkan dengan Adam dong, kata si Yuval Noah Harari. Jadi kalau Anda membaca buku ini, ketika Anda membaca bab ketiga, A Day in the Life of Adam and Eve, di situ nggak bercerita tentang Adam dan Eve, di situ bicara tentang civilian of human, manusia yang berbudaya. Setelah itu baru ada the flood. Disinilah yang kemudian menghapus apa yang pernah ada, kecuali Nuh dan keluarganya. Jadi kemungkinan kalau ada yang namanya Pithecanthropus erectus, Homo mojokertensis atau apapun ya, itu semuanya terhapus gara-gara apa? The flood. Dan kemudian hanya keturunan Adam yang survive. Dan makhluk-makhluk yang disimpan di bahtera itu yang survive. Nah, makanya buku ini banyak sekali mendapat applause dari tokoh-tokoh dunia, mulai dari Bill Gates, mulai dari Barack Obama. Siapapun yang membaca buku ini membaca dengan wow, Profesor
Yuval Noah Harari bisa mengharmonisasikan antara apa yang ditulis di Alkitab dengan sains. Maka sains nggak perlu dimusuhi. Apa yang ditemukan oleh sains hari ini, besok bisa dikatakan salah. Jadi nggak perlu khawatir dengan penemuan-penemuan sains. Alkitab dan sains tidak bertentangan, tetapi Alkitab adalah bercerita tentang Adam. Kalaupun ditemukan yang mirip Adam, itu bukan Adam. Bukan manusia Allah, bukan manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Nah, ini bab ketiga, ini adalah bab yang sangat penting dalam buku ini. Kalau Anda dapat menghayati apa yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, kita akan memahami, wow, ternyata Alkitab kita tidak bertentangan dengan sains. Dan semua bangsa dan umat manusia, seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai hari ini, itu semuanya berasal dari satu darah, one blood, midam echad. Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Kalau bahasa asli Yunaninya menulis henos haimatos. Kalau bahasa Ibraninya menuliskan midam echad. Bene Adam midam echad. Anak-anak Adam, anak-anak manusia berasal dari satu darah. Darah siapa? Darahnya Adam. Nggak ada manusia lain. Jadi nggak usah takut dengan yang penemuan-penemuan itu. Mojokertensis dan yang lain-lain. Pithecanthropus, Homo sapien yang lain yang diklaim sebagai Homo sapien itu beda dengan Adam. Karena Adam diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tuhan hanya menciptakan satu Adam yang ditaruh di Taman Eden itu. Bahkan istrinya pun itu diciptakan dari Adam. Hawa, istrinya, itu tidak diciptakan terpisah dari Adam. Ditulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Kisah 17 ayat 26 yang baru kita baca, dan juga 1 Korintus 15 ayat 45, bahwa hanya dari satu Adam saja manusia yang sampai hari ini itu berasal dari satu Adam. Kita baca lagi. Kejadian 1 ayat 26. Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kitmutenu. Marilah kita menciptakan Adam dalam gambar dan rupa kita. Adam inilah yang menurunkan semua manusia di bumi hingga sekarang. Jadi kalau ada yang mengatakan nenek moyang mereka adalah kera, ya biar aja. Nenek moyang kita adalah Adam. Adam dan Hawa. Anda lihat di sini. Vayomer Elohim naaseh Adam betsalmenu kitmutenu. Kita lanjut ke ayat yang ke-27, ini menarik ya. Vayivra Elohim et ha-Adam betsalmo betselem Elohim. Dan Tuhan menciptakan manusia itu et ha-Adam betsalmo dalam gambarnya, dalam citranya. Dalam citranya Elohim bara oto. Nah, ini menarik ya. Dalam gambar, dalam citranya bara oto. Oto di sini. Keren nih. Tuhan menciptakan dia laki-laki. Dia laki-laki singular. Jadi yang diciptakan Tuhan dia laki-laki singular. Oto di sini. Oto. Nah, setelah oto yang zahar, yang laki-laki, kemudian baru dipecah. Ya, setelah itu dipecah. Dari oto di sini dia laki-laki maskulin. Kemudian baru dipecah zahar maskulin, unikeva. Setelah itu, setelah ada zahar unikeva, bara otam, diciptakannya mereka. Nah, plural. Jadi di sini secara sastra Ibrani pembacaan Peshat, Musa betul-betul menyatakan bahwa Tuhan menciptakan satu Adam. Ya, et ha-Adam oto. Et ha-Adam hanya satu Adam. Singular. Ha-Adamnya singular.
Setelah Adam singular ini diciptakan, baru dipecah menjadi Zachar unekeva, jantan dan betina. Setelah jantan dan betina ini diciptakan, kemudian dijelaskan dengan bara otam. Diciptakannya mereka, sehingga Adam itu juga mengandung arti Zachar unekeva, jantan dan betina. 1 Korintus 15 ayat 45, midrasnya Rabi Saul juga mengatakan seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Sekarang kita menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Hengki Angsana, ya. 2 minggu yang lalu nggak sempat ini dibahas, ya. Roh manusia, nismat chaim, kekal atau mortal? Kekal atau mortal? Roh manusia. Tuhan membentuk roh dalam diri manusia. Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Kalau roh ini diciptakan oleh Tuhan, Sang Pencipta, kalau Tuhan mau memusnahkan ini bisa. Kalau Tuhan membiarkan itu, dia akan selama-lamanya hidup. Dan roh itu memiliki sifat yang immortal. Ya. Dikatakan di sini, Tuhan feyotser ruah Adam bekirbo. Dan Tuhan membentuk roh di dalam dirinya. Nafas hidup yang membentuk roh itu dihembuskan seperti yang dituliskan dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada kata neshama, ada kata ruah. Dua-duanya ini kadang-kadang bermakna sinonim. Kata Ibrani neshama bermakna nafas. Kata ini kadang sinonim dengan ruah yang artinya roh. Roh itu juga bisa berarti nafas. Misalnya seperti frasa nishmat Adonai, artinya nafas Tuhan. Itu sinonim dengan roh Allah, seperti yang ditulis dalam Yesaya 30 ayat 33. Maka dalam Kejadian 2 ayat 7, nishmat chaim yang dihembuskan Allah ke dalam bakal manusia yang diciptakan dari afar, minha adama, debu yang dari tanah itu. Nah, hembusan yang diberikan oleh Tuhan, nishmat chaim, itu juga bisa bermakna roh, bisa bermakna ruah. Dan itulah kemudian manusia menjadi nefes chaya, menjadi makhluk hidup yang bernafas. Pengkhotbah 12 ayat 7, ini adalah midras, penjelasan dari Kejadian 2 ayat 7. Jadi Salomo itu juga seorang rabi karena dia menuliskan midras untuk Kejadian 2 ayat 7. Dia mengatakan demikian, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Fayashov he'afar al-ha'aretz, keshehaya veharuah tasyuf el ha'elohim asher netana. Kemanakah berangkatnya roh saat kematian? Roh itu meninggalkan tubuh yang fana ini. Kalau untuk orang-orang yang nggak di dalam Tuhan, ya dia tinggal di Sheol, dunia orang mati, atau hell, terjemahan King James-nya itu ya. Mazmur 16 ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Di sini Daud mengatakan, roh orang percaya, roh umat Tuhan itu nggak masuk Sheol, karena itu adalah dunia orang mati. Setelah kehidupan ada kehidupan. Itulah yang terjadi pada umat Allah. Nah, jadi kemudian ada timbul pertanyaan, jika jiwa manusia yang mati ditempatkan di Sheol, apakah berarti baik orang percaya maupun Yesus Kristus yang percaya dan nggak percaya ada di sana? Enggak ya. Karena Tuhan Yesus juga membedakan dalam kisah antara Lazarus dan orang kaya itu. Lazarus ada di pangkuan Abraham. Nah, ini sinonim dengan
Firdaus. Dan kemudian si orang kaya itu ada di Hades, di dunia orang mati. Yang di sini antara Hades dan pangkuan Abraham, Cave Abraham, itu terjadi ada jurang yang memisahkan. Dan Tuhan Yesus menggambarkan jurang yang tak terseberangi itu antara surga dan neraka. Bisa kita baca dalam Matius 8 ayat 11 sampai 12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Nah, ini kehidupan kekal. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, di sini ada kematian kekal. Ada kehidupan kekal, ada kematian yang kekal. Ada dua jurang yang memisahkan. Ketika Yesus berbicara dengan penjahat yang di sebelahnya, dia mengatakan, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Yang artinya ini adalah tempat bagi atau jaminan bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan dari Ibu Novita ya mengenai apakah neraka itu kekal. Ada banyak orang berpikir tentang annihilation. Sebagian teolog dari kalangan evangelical yang jumlahnya semakin bertambah ini, mereka kemudian menentang doktrin bahwa pada akhirnya manusia akan disiksa selama-lamanya di neraka. Itu enggak adil. Masa dosa cuman 50 tahun kemudian dia bakal disiksa selama-lamanya di neraka. Ini enggak adil gitu. Nah, ini pemahamannya dari orang-orang yang menganut annihilation. Sebagai ganti doktrin tersebut, mereka berargumen bahwa akhirnya nanti orang-orang yang menentang Allah akan dimusnahkan untuk selama-lamanya. Musnah, ya, hilang gitu saja. Jadi bukannya disiksa selama-lamanya. Mereka akan dihukum sesuai dengan perbuatan mereka, setelah itu mereka akan dimusnahkan. Nah, pandangan ini disebut dengan annihilation. Termasuk juga ada banyak pengajar-pengajar yang menganut tentang ini. Tapi apakah pemahaman ini benar? Apakah neraka itu tidak kekal? Nah, para anihilasionis beranggapan bahwa neraka itu bukan berarti penderitaan yang kekal, melainkan konsekuensinya lah yang kekal. Mereka yang menentang Allah akan masuk ke siksaan yang kekal, akan mengalami hukuman yang kekal, akan mengalami kebinasaan yang kekal, sama seperti umat pilihan mengalami kelepasan atau pembebasan yang kekal. Umat pilihan tidak mengalami pembebasan selama-lamanya. Dalam arti kata, umat pilihan tidak dibebaskan terus-menerus. Pembebasan mereka dikatakan kekal untuk selamanya, dalam arti bahwa sama sekali mereka dibebaskan juga untuk selama-lamanya. Nah, ini kita bisa berdebat tentang ini ya, dan kita juga tidak sedang membahas tentang ini secara khusus, mungkin di sesi yang lain kita bicara tentang ini secara khusus ya. Para anihilasionis mengatakan bahwa api itu kekal bukan dalam arti api itu akan membakar selama-lamanya gitu. Jadi konsekuensinya saja yang kekal, tapi siksaannya yang kekal. Tapi ini akan bertentangan dengan Matius 25 ayat 46. Para saksi Yehova juga mempercayai tentang pemusnahan kekal, annihilation. Tuhan Yesus mengatakan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal. Tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Nah, terjemahannya saksi Yehova karena mereka menganut annihilation, itu mereka menerjemahkan dengan everlasting cutting off. Kemusnahan abadi, bukan siksaan yang abadi. Bukan hukuman yang abadi, tapi kemusnahan yang abadi. Nah, kata yang diterjemahkan dengan hukuman itu berasal dari kolasis, yang memang artinya itu punishment atau penalti. Kalau Anda membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, kolasis. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang artinya kolasis ini memang punishment. Tapi di sini gara-gara saksi Yehova tidak memegang
kepercayaan penyiksaan kekal, tapi kemudian mereka menerjemahkan sesuai doktrin yang mereka anut dengan everlasting cutting off atau kemusnahan abadi, tapi bukan siksaan yang kekal. Ya. Nah, kadang-kadang Anda lihat di sini terjemahan itu disesuaikan dengan doktrin yang dianut oleh si penerjemah itu. Maka saya sering mengatakan bahwa ngapain berdebat soal terjemahan? Karena terjemahan itu tafsir terpendek. Terjemahan tafsir terpendek. Anda boleh mengatakan bahwa terjemahanmu yang paling bagus, tapi saya bilang, itu kan tafsirmu. Terjemahan hanyalah tafsir terpendek. Nah, ada kehidupan setelah mati. Ditulis dalam Daniel 12 ayat 2, Matius 25 ayat 46. Ya, jadi neraka itu kekal kalau kita betul-betul melihat Alkitab secara pesyat. Orang-orang berusaha untuk menjadikan ini tidak kekal. Namanya juga tafsir ya. Nggak usah pakai diperdebatkan, saya memegang neraka itu kekal. Nah, balik lagi ke bahasan tadi. Yang dimana manusia, Adam, Tuhan menciptakan satu Adam saja. Dari satu Adam, Vayifra Elohim et ha-Adam, singular. Bet Salmo, Bet Selem, Elohim, bara oto, singular. Setelah singular, satu Adam, kemudian dipecah. Dipecah bagaimana? Zahar unekeva. Zahar unekeva. Jadi Anda ikuti. Karena saya membaca bahasa Ibraninya, Anda mungkin belum bisa membaca Ibrani, saya berikan transliterasinya di sini. Warnanya mirip, warnanya sama ya. Zahar unekeva. Laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina bara otam. Diciptakannya mereka. Jadi Anda bisa membayangkan di sini. Musa 3.500 tahun yang lalu, dia kalau nulis itu sangat seksama. Makanya saya suka sekali membaca ayat secara pesyat. Kalau ada orang membaca ayat, dibaca satu persatu setiap huruf-hurufnya, dinilai setiap huruf-hurufnya, kayaknya orang gila ya. Tapi tidak dalam naskah Ibrani. Dalam naskah Ibrani, cara berpikirnya itu bukan di kata-kata, bukan di kalimat, tapi juga di setiap gugusan-gugusan huruf yang ada di dalamnya. Semua huruf-huruf yang ada di sini itu memiliki filsafatnya. Anda lihat di sini, Adam, ha-Adam, Adam, Adam, Alef, Elohim, Dam itu berdarah, ada citra Allah pada manusia yang berdarah. Wow, ini mengandung filsafat bukan? Nah, Bet Salmo, Selem, ada di dalam bayangannya Allah. Bayangan itu kan bukan Allah sendiri. Jadi manusia cuman bayangan. Bet Selem. Ya. Bara. Oto, bara otam. Menarik sekali. Jadi kalau orang-orang Farisi pada zaman Yesus, para rabi zaman Yesus, itu mereka kan sombong-sombong. Ya layak mereka sombong karena belajarnya susah. Mereka tidak hanya menghafal kalimat, tidak hanya menghafal kata, tapi mereka juga menghafalkan huruf. Karena setiap huruf dalam aksara Ibrani memiliki nilai-nilai filsafatnya sendiri. Di dalam diri Adam terkandung Zahar unekeva. Kejadian 5 ayat 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama Adam, manusia. Zahar unekeva beraam vayevarek otam. Zahar unekeva beraam. Tuhan menciptakan mereka. Vayevarek otam. Dan kedua laki-laki dan perempuan ini diciptakanlah mereka. Vayikra et shemam. Dan Tuhan memanggil nama mereka Adam. Ya, jadi Adam ini juga diterapkan pada manusia betina dan jantan. Beyom hibaream. Pada hari mereka diciptakan. Nah, dalam Kejadian 5 ayat 2 itu betul-betul dituliskan ada Zahar unekeva. Jantan dan betina beraam. Dia menciptakan mereka. Vayevarek otam.
Tuhan memberkati mereka. Vaikra et Shemam Adam. Dan dia memanggil keduanya ini Adam. Beyom Hibaream. Pada hari mereka diciptakan. Adam itu terdiri dari Zahar Unekeva. Zahar laki-laki, Nekeva betina, jantan dan betina. Zahar itu adalah unsur pure dari diri manusia, unsur yang sangat pure. Seorang laki-laki berhubungan dengan kata zehukit, artinya gelas, kristal, ya, artinya clean, clear, pure. Berhubungan pula dengan arti zahar, mengingat. Jadi manusia itu diingat dari zahar. Sebuah keluarga diingat dari nama bapaknya. Itulah ada surname nama bapaknya. Dan seorang laki-laki itu zahar, seorang pemberi. Makanya dalam simbolnya itu yang memberi. Ada tubuh, dia memberi. Ada tanda panah karena dia memberi. Unsur pure dalam diri manusia. Bagaimana dengan betina? Betina itu bahasa Ibraninya nekeva. Nekeva itu arti harfiahnya hollow. Hollow, kosong. Kosong harus diisi dengan pemberi. Dari sini, secara filsafat Ibrani, secara filsafat Yahudi, jadi selalu ada pemberi kepada yang hollow. Jadi laki-laki, jantan dan betina, Zahar Unekeva adalah ide Alkitab. LGBT bukan ide Alkitab. Karena pernikahan, lembaga pernikahan yang pertama, Kejadian 2 ayat 23, itu terdiri dari Zahar Unekeva. Kalau Nekeva itu adalah receiver, whole, cave, human body, sedangkan Zahar itu adalah the giver, untuk mengingat, dan itu adalah human soul, dan itu adalah unsur internal, maka hanya perpaduan antara body and soul baru bisa dikatakan Adam. Soul saja tanpa body, bukan Adam. Body saja tanpa soul, bukan Adam. Nah, ini adalah cara pemikiran orang Yahudi melihat laki-laki dan perempuan. Bu Veronica bertanya, kembali pada Allah, jiwa dan tubuh kemana ya Bu? Oke. Roh kembali kepada Allah, jiwa. Orang selalu membenturkan dikotomi dan trikotomi. Dikotomi dan trikotomi itu sama saja dalam Alkitab. Alkitab bicara trikotomi, Alkitab juga bicara mengenai dikotomi. Kadang ya jiwa dan roh itu menjadi sesuatu yang sinonim saja di Alkitab. Ada banyak contoh-contohnya. Misalnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu menuliskan adanya trikotomi. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Saya bacakan ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi memang 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini bicara mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Jadi ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Lalu bagaimana dengan, karena Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa manusia diciptakan dari unsur tanah. Baru kemudian Nishmat Hayim itu adalah roh. Lah jiwanya kemana? Nah, selalu ada benturan di sini. Alkitab bicara mengenai dikotomi dan trikotomi. Kadang-kadang Alkitab menempatkan bahwa roh dan jiwa itu sebagai sesuatu yang sinonim saja. Jadi ini nggak usah dibenturkan karena memang Alkitab bicara mengenai dua hal. Nefesh atau bahasa Ibraninya suhi itu bicara mengenai unsur inner dari manusia itu. Bahkan kadang-kadang ada lev, hati, levav. Itu juga mencakup isi jiwa atau roh itu. Jadi dua-duanya bisa. Dan roh dan jiwa itu seringkali merupakan hal yang sinonim saja. Contohnya apa? Jiwa dan roh itu diartikan sama saja. Nah,
ada dikotomi. Yang pertama yang tadi sudah kita baca Kejadian 2 ayat 7 bahwa hanya ada dua unsur tubuh dan unsur roh atau jiwa. Nah, ada juga dalam Matius 6 ayat 25. Tuhan Yesus berkata demikian, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan suhe darimu. Jadi artinya jangan khawatir akan jiwamu. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, soma. Nah, di sini Tuhan Yesus hanya mengatakan dua unsur saja. Ada jiwa dan tubuh. Rohnya di mana? Enggak usah dibenturkan. Karena di sini unsur jiwa di sini juga menyangkut rohnya juga. Nah, ada juga dalam Matius 10 ayat 28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, soma, bahasa Yunaninya. Tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa baik jiwa maupun soma dalam neraka. Mau jiwa ya, jiwa maupun tubuh dalam neraka. Yang artinya dalam Matius 10 ayat 28 di sini Tuhan Yesus juga menyebut dua unsur saja. Ada tubuh soma dan suhi itu unsur jiwanya. Juga dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Terus Anda mempertanyakan, ayat ini salah karena nggak nulis jiwa. Enggak begitu. Ya. Jiwa dan roh itu bisa dalam artian yang sinonim. Pengkhotbah 12 ayat 7 bukan ayat yang salah, walaupun dia hanya menyebutkan dikotomi saja. Jadi di sini artinya Alkitab bicara mengenai trikotomi maupun dikotomi. Trikotomi tidak mutlak benar, karena juga Alkitab bicara tentang dikotomi yang dimana jiwa maupun roh itu disinonimkan. Sering sekali kita menemukan jiwa dan roh itu disinonimkan. Ya. 1 Korintus 5 ayat 3 itu juga menyebutkan antara badan dan apa yang disebut dengan roh. Di sini Rasul Paulus nggak ngomong soal jiwa, terus Anda nanya, Rasul Paulus salah. Mana jiwanya kok nggak ditulis di situ? Enggak, ya. Roh di situ juga menyangkut jiwa. 1 Korintus 5 ayat 3, saya baca. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Nah, ada badani, ada rohani. Jiwanya mana? Enggak begitu, ya. Jadi rohaninya itu juga menyangkut jiwa, ya. Jadi ada unsur trikotomi, ada dikotomi, dan itu bukan suatu yang bertolak belakang. Dua-duanya benar. Kita bicara tentang keduanya. Bu Rita, saya mau menanyakan ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi kita membahas Ibu menyangkut tentang ada manusia purba ya, seperti Homo sapien, Pithecanthropus. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini di dalam Kejadian 6 ayat yang keempat, saya akan bacakan. Pada waktu itu orang-orang ya. Oke, ya, nggak apa-apa. Ya, ada kata orang-orang raksasa, Bu. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah ini merujuk kepada manusia purba tersebut atau makhluk apa begitu? Ya. Bagaimana dengan Nephilim? Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang raksasa ada di bumi. Kalau Anda membaca ini dalam bahasa asli, ya. Han-Nephilim hayu varets. Orang-orang raksasa sudah ada di bumi. Kejadian 6 ayat 4. Kemudian frasa kedua, dan juga pada waktu sesudahnya. Artinya di sini Kejadian 6 ayat 4 bicara ada Nephilim sebelumnya dan juga ada waktu sesudahnya. Nah, ada koma kan di situ? Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Kemudian perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, dari bahasa Indonesia saja sebenarnya sudah dapat dipahami bahwa orang-orang raksasa ada di bumi, sudah ada di bumi.
juga pada waktu sesudahnya. Jadi Nephilim ini bukan terjadi gara-gara adanya perkawinan campur antara anak-anak manusia dan anak-anak Allah, enggak, ya. Nah, apakah Nephilim ini adalah Pithecanthropus? Iya apa enggak? Enggak dong, ya. Seperti yang sudah kita baca tadi bahwa manusia itu midam echad, berasal dari satu laki-laki. Istrinya pun berasal dari dia. Enggak ada yang di luar Adam. Nah, dalam konteks ini Yuval Noah Harari bicara tentang a day of the life of Adam and Eve. Nah, ini adalah sapiens yang sesungguhnya. Ini bukan Pithecanthropus, bukan. Ya, karena yang menikah ini sama-sama manusia, anak-anak Allah dan anak-anak manusia itu sama-sama manusia. Anak-anak Allah merujuk kepada keturunan Set, anak-anak manusia merujuk kepada keturunan Kain yang jahat. Karena ada perkawinan campur itu, maka terjadilah kejahatan yang merajalela di bumi. Itu, Pak Yaki. Jadi yang dimaksud Nephilim ini siapa, Bu? Orang-orang yang berbadan besar. Nah, Nephilim, ya. Nephilim kalau Anda membacanya dalam bahasa Ibrani, kalau Anda mengikuti setiap hari Sabtu pagi, ya, di situ ada pelajaran Mikra Syabat. Kira-kira Nephilim, siapa yang ikut Mikra Syabat? Apa soresnya? Nafal. Nafal. Artinya apa? Nun Melihat ke bawah ya. Ya, nun fe lamet. Nun fe lamet. Nafal apa artinya nafal? Jatuh. Nah, jadi di sini kalau saya terjemahkan secara harfiah, makanya penting sekali membaca Alkitab secara pesyat. Pada waktu itu orang-orang yang jatuh, kenapa disebut orang-orang yang jatuh? Orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, kenapa kok ini diterjemahkan sebagai orang-orang raksasa? Ini adalah pengaruh dari terjemahan Septuaginta yang menerjemahkan Nephilim itu dengan gigantes. Gigantisme, Anda tahu kan? Raksasa. Ya memang orang-orang yang berdosa itu mungkin badannya gede-gede. Gitu ya. Preman-preman pasar, badannya gede-gede semua gitu kan. Orang-orang jahat itu badannya gede-gede semua. Nah, mereka itu Nephilim. Kalau dibaca dalam sastra Ibrani, nafal, jatuh, orang-orang yang jatuh dalam dosa. Orang-orang yang jahat. Nah, alternatif terjemahan dari Kejadian 6 ayat 4 itu adalah pada waktu itu ada banyak orang-orang yang jatuh dalam dosa. Sudah ada. Juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Nah, dari situ, kalau kita mengartikan secara pesyat, kita mengetahui bahwa orang jahat itu sebelumnya ada dan juga ada sesudahnya. Tapi gara-gara Septuaginta menerjemahkan ini dengan gigantes, kemudian persepsi kita menjadi berubah. Oh, itu raksasa. Padahal kalau Anda melihat Nephilim, itu bukan hanya terjadi di kitab Kejadian loh. Anda nanti bisa mendapatkan kata Nephilim itu di kitab Bilangan. Dan di kitab Bilangan itu orang-orang anak dari suku Enak itu mereka disebut Nephilim dan mereka adalah suku dari orang-orang Kanaan. Begitu. Jadi ini bukan merujuk kepada manusia purba. Oke, baik Bu, terima kasih. Yang kedua Bu, Ya. mungkin ini Bu bisa meluruskan, banyak sekali kita dengar apabila ada yang meninggal, pengkhotbah sering mengatakan atau orang-orang sekitar bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu sudah ke surga gitu loh. Terus sedangkan kalau kita lihat di dalam tadi Lukas tentang Lazarus, itu kan ada istilahnya tempat tersendiri gitu loh Bu, untuk sementara waktu, untuk istirahat. Nah, jadi apakah tepat kalau
dikatakan bahwa yang sudah meninggal itu sudah langsung masuk surga, karena kan Yesus belum datang tuh, belum ada pengangkatan orang-orang yang masih hidup sama penghakiman, terus pengadilan segala macam. Bagaimana Bu? Mungkin Ibu bisa meluruskan statement seperti Saya itu. nggak Terima usah kasih. meluruskan. Saya nggak usah meluruskan. Ya biarkan saja ada dua tafsir. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Firdaus itu intermediate stage, tempat sementara. Ya, tapi kalau Anda membaca Firdaus itu ya heaven gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa Firdaus itu adalah langit yang ketiga. Tapi ada yang mengatakan langit ketiga itu adalah heaven itu sendiri. Nah, jadi ada yang berpikiran bahwa setelah mati itu pasti masuk ke intermediate stage. Kalau untuk orang percaya di Firdaus atau di pangkuan Abraham, untuk orang yang tidak di dalam Tuhan ada di Sheol atau Hades. Itu intermediate stage. Tapi ini belum kematian yang kekal. Baru nanti setelah penghakiman, ya, penghakiman barulah nanti kematian yang kekal atau itu disebut kematian yang kedua. Sehingga Firdaus dan Hades ini merupakan intermediate stage saja, tempat sementara. Tapi ada orang yang mengatakan, enggak kok, itu langsung rumah Bapa. Ya itu surga. Nah ini tafsir. Dua-duanya bisa saya terima. Enggak usah pakai dilurus-lurusin. Anda suka yang mana? Saya sih suka, ya udah. Firdaus, pangkuan Abraham, itu surga itu sendiri, beres. Ya kan? Toh kita juga percaya bahwa kehidupan kita karena iman kita kepada Yesus kita mendapatkan kehidupan yang kekal, ya udah itu rumah kita. Dan Yesus hanya mengatakan rumah Bapa gitu aja. Kita kalau mati juga dibilang pulang ke rumah Bapa, bukan pulang ke pangkuan Abraham, pulang ke rumah Bapa kok. Udah itu aja. Ya. Ada dua tafsir, silakan mau dibeli yang mana. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Cukup. Dan berkati. Iya. Terkait tadi yang Sahar dan Neva untuk Sahar manusia dan kan? Neva. Iya, waktu Adam diciptakan itu ternyata Sahar dan Nekeva yang dimaksud. Nah, ketika Yesus sendiri hadir di dalam rahim Maria kan itu kan di Matius 1 ayat 3 kan benih itu berasal dari Roh Kudus gitu ya Bu ya. Nah kalau lihat di nubuat di kitab Perjanjian Lama misalnya Yesaya 8 ayat 13-14 itu yang dikatakan begitu, tetapi Tuhan semesta alam, Tuhan di situ Yotevave ya Bu ya. Dia yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia ayat 14 ia akan menjadi tempat kudus. Tempat kudusnya di situ kan Lemikdas kalau nggak salah. Nah di nubuat Mesias di mana itu juga yang Anda baca tadi? Maaf. Yesaya 8 ayat 13 dan 14. Nah, nubuat Mesias yang di Daniel juga, Daniel 9 ayat 24 itu kan yang 70 kali 7 masa dan akan sampai pada waktu di mana mengurapi tempat kudus kan. Tempat kudus itu kan mengacu ke, kadang-kadang ada tafsiran yang mengacu ke peralatan di kemah atau kemah suci sendiri. Kan gitu, atau mesbah yang menjadi tempat maha kudus ya, gitu. Pertanyaannya apa Pak? Nah, ini kan ketika Yesus datang hadir di dalam rahim Maria kan, Roh itu dari Roh Kudus itulah benih itu gitu, ya, daging itu kan, gitu ya. Apakah juga Allah itu seperti itu? Tapi kebalikan dari manusia tadi Adam itu, Bu. Ada yang dua Anda hal maksud di situ. kebalikan itu apa? Kan ini kan biasanya feminim ya. Roh itu feminin. Iya kan? Oke. Iya kalau bentuknya seperti itu ya Bu ya. Oke. Gini. Roh Oke, itu Bu. sebenarnya genderless. Roh itu Oke. bukan laki, bukan perempuan, dia juga bukan wandu. Roh itu genderless, tetapi ketika menjadi daging, maka
gender maskulin yang dipilih oleh Tuhan untuk mempresentasi dirinya sebagai manusia Yesus. Jadi Anda jangan berpikir bahwa roh itu adalah nekeva. Secara grammar memang ruah itu nekeva. Tapi bukan berarti kelaminnya nekeva, enggak begitu Pak. Karena roh itu tidak bergender. Itulah sebabnya dalam kitab Matius Tuhan Yesus mengatakan kalau kita sudah menjadi seperti malaikat, makhluk roh, tidak ada kawin dan mengawinkan karena roh itu genderless sebenarnya. Walaupun dalam gramatik ruah itu juga dirujuk sebagai nekeva, Pak Sitompul. Ya. Jadi nggak usah dibingungkan soal nekeva kepada Roh Kudus itu. Enggak begitu. Iya, maaf Bu, saya tutup kamera, putus tadi sore Ibu. Iya, tapi saya bisa nangkap. Oke. Makasih penjelasannya Bu. Sama-sama. Cuma saya pikir seperti itu tadi. Allah juga seperti itu. Ya. Jadi kayak gini. Misalnya adama. Tanah itu secara grammar adama ada kamatse belakangnya. Itu kan nekeva. Tapi apakah tanah itu seperti perempuan? Ya, genitalnya perempuan kan nggak begitu. Ya. Jadi gender kepada kata benda itu berbeda dengan gender kepada makhluk hidup, Pak Sitompul. Jadi mohon dibedakan dan jangan dibuat pusing gara-gara ini. Ya, Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Jelas sekali. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai Adam, yaitu ini Bu. Jadi di agama sebelah, agama Islam, percaya Adam itu ukurannya besar, sampai 30 meter. Kemudian keturunannya mengecil hingga kita sekarang. Nah, saya cari itu ternyata ada di Torah Sepiktov, yaitu di tradisi lisan orang Yahudi, di mana tidak semua orang Yahudi juga percaya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, menurut Ibu Rita bagaimana soal ini? Dan kalau misalnya ada jejak kaki yang raksasa begitu, itu bagaimana Bu? Terima kasih. Ya. Raksasa, Nephilim itu mungkin saja ada. Adam bertubuh besar itu mungkin juga, gitu kan? Namanya juga tafsir. Tapi Alkitab tidak pernah memerincikan tingginya berapa untuk Adam. Jadi tafsir boleh diterima, boleh enggak. Pak Steve. Baik. Izin satu lagi Bu, untuk yang soal Seol tadi, dunia orang bawah itu Seol, saya pernah baca di karya sastra Gereja Katolik Roma, yaitu Dante's Inferno yang di abad pertengahan. Itu dikatakan kalau di sana itu Seol itu dunia orang mati, di mana semua orang sebelum Tuhan Yesus dari Adam sampai Yohanes Pembaptis itu orang baik, orang jahat semua kumpul di situ. Nah, kalau menurut Bu Rita bagaimana Seol itu lebih diperinci gitu Bu? Terima kasih. Kalau kita mendengar cerita dari Tuhan Yesus, Lazarus itu ada di pangkuan Abraham. Sedangkan si orang kaya itu ada di Hades. Tulisannya betul-betul Hades. Ya. Yang artinya pada saat orang itu mati sudah ada perbedaan tempat. Kalau tempatnya sama, Tuhan Yesus pasti akan ngomong dong. Dan Tuhan Yesus tidak akan menceritakan suatu informasi yang salah tentang perbedaan tempat itu. Begitu bukan? Jadi saya lebih percaya dengan cerita Yesus Kristus, bukan dari tafsir orang lain. Jadi kalau kita membaca lagi tentang transfigurasi Yesus, yang dimana Yesus bertemu dengan Elia dan Musa di situ. Kalau mereka ada di Hades, emang bisa bercakap-cakap dengan Yesus? Begitu Pak? Harusnya nggak bisa. Ya.
Artinya mereka memang sudah bersama-sama dengan Yesus dan mereka mengenal Yesus kan? Begitu. Jadi percayai saja apa yang diceritakan oleh Yesus sendiri. Bahwa memang ada dua tempat yang berbeda, bukannya ditaruh di satu tempat. Tapi seandainya kategorinya itu sama, misalnya intermediate stage, yang dimana intermediate stage, tempat sementara ini terdiri dari dua bagian. Yang satu Firdaus, yang satu adalah Seol atau Hades, ya. Orang percaya di Firdaus, orang yang meninggal tidak di dalam Tuhan ada di Hades. Nah, itu betul. Jadi kalau sama-sama di intermediate stage itu bisa kita terima. Mungkin Bapak salah memahaminya atau orang lain salah memahami tentang tulisan Bapak gereja atau bagaimana, ya. Bisa saja. Ya, Tadi Pak. ada yang bertanya mengenai manusia raksasa. Nah, bagaimana dengan adanya fenomena kembar atau anak kembar? Apakah ada penjelasannya dari Alkitab atau hanya semata-mata perubahan genetika? Oke. Teomim itu ada di Alkitab. Kemungkinan Kain dan Habel itu ada yang menafsirkan bahwa itu teomim. Ada satu lagi, Zera dan Peres. Ya, anaknya Tamar itu kan kembar. Terus kemudian siapa lagi yang paling terkenal? Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Jadi kembar itu ada di Alkitab. Teomim, ya. Shalom, selamat malam, Bu. Iya, Pak Daniel, malam. Iya, ada dua pertanyaan yang saya mau tanya. Ya. Satu-satu. Iya. Oh iya, satu-satu. Yang pertama, tentu dari yang barusan tadi, saya akan melanjutkan aja yang dua hal tadi. Yang pertama ini, Bu, soal kalau memang orang-orang itu sudah ada di, orang-orang kudus itu ya, sudah ada di pangkuan Abraham, dalam tanda kutip itu adalah Firdaus, lalu kenapa kebangkitan Tuhan Yesus, orang-orang ini dibangkitkan lagi, lalu dibawa masuk lagi ke tempat Firdaus, kan jadi kayak bolak-balik gitu. Nah, saya memahami, ini mungkin bisa Ibu jelaskan, saya memahami Firdaus itu tempat yang berbeda dengan pangkuan Abraham gitu. Pangkuan Abraham dengan Seol itu adalah intermediate state, tetapi mereka belum bisa masuk ke Firdaus, tempat tahta Allah bertahta di situ. Yeah. Saya memahaminya begitu, sehingga ketika kebangkitannya, orang-orang yang di pangkuan Abraham ini dibangkitkan keluar untuk masuk ke Firdaus. Saya melihatnya begitu. Yeah. Kira-kira gimana? Ayat mengenai Firdaus diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Setelah kamu mati, kamu sama aku di Firdaus. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dan perkataan Tuhan Yesus yang lain. Dalam Lukas 16 ayat 22. Matilah orang miskin itu. Dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi setelah mati ada di pangkuan Abraham. Nah, kalau kita mengkontraskan dua ayat ini, Lukas 16 ayat 22 dan Lukas 23 ayat 43, ini adalah kehidupan setelah kematian itu sendiri. Ya, bukannya nunggu. Kehidupan setelah kematian itu sendiri. Di satu sisi Yesus mengatakan Firdaus, di satu sisi Yesus mengatakan pangkuan Abraham. Nah, kalau kita kontraskan di sini, artinya Firdaus dan pangkuan Abraham adalah tempat yang sinonim. Tempat di mana orang-orang benar itu pergi setelah kematian. Dan ini juga ada di dalam pemahamannya orang Yahudi, bahwa Firdaus dan pangkuan Abraham itu sama. Nah, kenapa kok dibilang pangkuan Abraham? Kalau kita mati, itu pergi ke tempat Abraham itu ada. Mereka percaya yang namanya Abraham itu pasti setelah mati mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita mati karena kita ini adalah anak-anak Abraham, maka mereka bersama-sama dengan Abraham
di tempat itu. Maka Firdaus dan pangkuan Abraham sebagai bapak leluhur dari orang-orang Israel itu adalah sinonim dari Firdaus. Pak Daniel. Oke. Iya, Mas. Yang kedua terakhir, kalau boleh. Ya. Ya, tadi yang sempat dibahas oleh Pak Sitompul ya. Saya tertarik dengan Yesaya 8 ayat 14 itu. Di situ dia bilang, ia akan menjadi tempat kudus. Nah, ini yang saya lihat mengenai tubuh Kristus, itu disebut Sekina atau tempat Tuhan berdiam ya. Kemuliaannya berdiam di situ. Nah, apakah tempat kudus ini bersumber dari bawah gitu, tubuh Kristus ini gitu, Bu? Dari Roh Kudus atau dari keturunan Daud, dalam artian dari darah Maria gitu? Kira-kira pertanyaan saya begitu, Bu. Oke. Secara fisik memang Tuhan memilih garis keturunan dari keturunan Yakub. Dari Yakub Tuhan memilih dari keturunan Yehuda. Dari Yehuda Tuhan memilih keturunan dari keturunan Daud. Dan di situ lahir Maria. Nah, jadi kalau bicara mengenai tentang tempat kudus, itu kita bicara tentang hal mengenai roh. Shekinah itu sebenarnya kehadiran Allah di kemah. Dari kata syakhan, kehadiran Allah di kemah. Dan ini merupakan ungkapan teologis, ungkapan secara rohani. Jadi kalau kita bicara tentang rohani, kita jangan lagi bicara tentang hal yang lahiriah. Secara lahiriah memang Yesus memilih satu garis yang khusus dari dinasti Daud. Tetapi kehadiran Tuhan itu bicara tentang roh. Jadi jangan dicampur adukan, Pak. Oh, jadi dia dari itu ya, Bu ya. Roti yang dari sorga. Thank you, Bu. Ya. Baik. Selanjutnya Pak Sutanto sama ada tambahan satu Pak Jose, boleh ya Bu ya? Jadi boleh, dua. silakan. Kita tutup ya. Ya. Baik Pak Sutanto, silakan Pak. Terima kasih Ibu Diana, Bu Rita, tadi sudah diterangkan tentang manusia purba, Pithecanthropus ya. Kami bisa memahami begitu. Nah, saya itu bertanya-tanya di dalam hati, makanya sampai sekarang belum dapat jawabannya, maka minta pendapat dari Bu Rita mengenai binatang. Jadi gini, peristiwa Bahtera Nuh itu kalau dihitung waktu kan kira-kira ya 4.000 tahun yang lalu ya, kira-kira. Ya, tahun 2200 sebelum Masehi menurut perhitungan dari. Ya, jadi kan kira-kira 4.000 kalau dari sekarang kan kira-kira loh Bu ya. Ya, oke. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu yang dimasukkan di Bahtera Nuh itu kan binatang-binatang nih gitu. Lainnya kan mati semua nih kan gitu. Karena Bahtera begitu. Nah, saya itu ngecek ukurannya Bahtera Nuh itu berapa ya kira-kira begitu. Ya, biasa-biasa aja lah, kapal-kapal begitu aja. Nah, bagaimana mungkin kapal segitu itu bisa menampung binatang begitu? Dia kan mati. Kambing. Nah, kalau kambing, macan, singa atau begitulah, nggak tahu ini pemikiran. Kalau kemudian terjadi mutasi genetik begitu, para 4.000 tahun cukup ya begitu ya. Ya. Kan begitu banyak. Pendapat Bu Rita bagaimana? Ya. Kalau Tuhan menganggap itu cukup ya cukup gitu kan. Nah, kita tentu juga melihat ada campur tangan Allah di situ. Dapatkah misalnya binatang-binatang besar itu bisa masuk ke dalam di situ? Mungkin bisa kita bayangkan bahwa yang masuk ke situ mungkin bukan binatang-binatang yang sudah dewasa. Mungkin juga binatang-binatang yang kecil dan Tuhan kemudian mencukupkannya di situ. We don't know apa yang terjadi di situ. Ya, yang pasti Bahtera yang luasnya hanya sekitar 2 kali lapangan bola itu sudah mencukupkan apa yang ditulis di situ. Nah, kalau Anda punya buku saya, Parashat Noah, itu juga membahas tentang itu. Kalau Anda nggak punya bukunya, Anda bisa baca di Sarapan Pagi ORG yang menyatakan bagaimana mungkin semua binatang masuk ke dalam Bahtera Nuh.
kok bisa sih? Nah, bahasanya ada di situ. Nah, kalau saya membahas ini tentu saja butuh waktu yang panjang sekali, yang artinya 3 dek dari ukuran bahtera yang hanya kira-kira 300 kali 50, tingginya cuma 30 hasta, itu kayaknya nggak cukup ya. Kalau dimeterkan itu panjangnya sekitar 130 meter, sedangkan lapangan bola itu 90 meter, jadi cuman lebih panjang sedikit dari lapangan bola. Apakah ini bisa? Nah, kalau dihitung volumenya, apakah bisa memuat misalnya sekian ribu binatang laki-laki dan perempuan atau binatang jantan dan betina. Nah, itu semua ada hitungannya. Saya nggak hafal hitungannya, ada di buku saya Parashat Noah, karena saya sendiri juga mengutip dari penelitian orang yang memikirkan apa mungkin binatang-binatang itu semuanya masuk. Dan kalau Tuhan menjadikannya itu mungkin, ya itu bisa saja mungkin. Mungkin saja yang masuk ke dalam bahtera itu adalah varietas binatang-binatang yang yang pokok. Jadi misalnya ada kuda, ada varietasnya itu kuda itu banyak. Mungkin kuda, satu jenis kuda, yang kemudian kalau kita menemukan anjing, satu jenis anjing yang kemudian ketika keluar dari bahtera Nuh itu bisa menjadi anjing dengan berbagai macam ras. Nah, itu bisa saja. We don't know varietas binatang yang masuk ke dalam situ itu apakah varietas tertentu ataukah yang hanya pokoknya atau yang bagaimana. Nah, ini adalah ilmu khusus ya, mempelajari tentang taksonomi, ilmu taksonomi. Saya tidak mendalami itu, saya hanya mengutip saja dan saya tuliskan di buku Parashat Noah atau di laman sarapan pagi Biblika, Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Terima Sama-sama. kasih. Ibu Diana, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Jose. Pak Jose, silakan. Ya, terima kasih Bu. Bu, saya mau tanya Bu mengenai roh manusia. Kalau Adam itu kan dihembuskan oleh Tuhan ya Bu ya. Nah, kalau kita ini, anak-anak cucunya ini, apakah roh kita itu bersumber dari mana Bu? Maksudnya di ajaran agama tertentu kan katanya pada bulan ketiga Tuhan mengirimkan roh misalnya seperti itu. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan juga apakah roh saya misalnya, apakah itu perpaduan antara kedua roh orang tua saya atau bagaimana Bu? Ya, apakah roh itu perpaduan antara bapak dan ibunya? Enggak dong. Anda ingat tulisannya Daud ya. Engkau mengenal aku ketika aku menjadi bakal anak. Yang artinya sejak menjadi bakal anak, roh manusia itu sudah dikenal oleh Tuhan. Yang artinya walaupun prokreasi itu dilakukan oleh sepasang manusia sehingga lahir seorang bayi, tetapi rohnya itu tetap dari Tuhan. Dan Daud bersaksi di situ, engkau sudah mengenalku ketika aku masih bakal anak. Bu, tapi maaf Bu, tapi ada kemiripan antara misalnya sifat-sifat itu gimana Bu diturunkan? Okay. Misalkan sifat anak ada yang mirip dengan bapaknya atau kakeknya bahkan gitu. Bisa saja, sifat boleh ya. Jadi bentuk tubuh apapun juga bisa. Nah, itu juga lingkungan juga bisa menentukan. Cuaca di tempat itu juga bisa menentukan. Semuanya bisa menentukan. Kan ini beda dengan roh. It's different. Pak. Oke, baik, makasih Bu.
חסד, כמה כוכבים השיב אותם אחד אחד. אנו סובבים בשתי דרכים שונות,